ruang labor komputer SMA Saverius. Saat ini SMA kita sudah memilih kurikulum merdeka pada level kedua ya Bapak Ibu ya, yaitu level mandiri berubah. Nah ya, saya yakin Bapak Ibu juga sudah pernah mendengar apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Untuk itu sebelum kita akan melanjutkan materi tentang pembelajaran berdiferensiasi ini, keberangkan menuliskan apa yang Bapak Ibu ketahui tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sudah ada pendapatnya Bu Revi, Bu Yolita, Bu Sep. Nah, sudah masuk kita semua. Apa pendapat? Baik, terima kasih Bu. Menurut Fauzi, pembelajaran berdiferensiasi itu diartikan kepada guru menjadi fasilitator dalam pembelajaran. Kesempatannya Bu, jadi pembelajaran diferensiasi itu pembelajaran yang menitikberatkan bagaimana kita sebagai pendidik berusaha untuk memenuhi kebutuhan peserta didik baik dari segi minat, bakat, dan kebutuhan lainnya sesuai dengan karakteristik gurunya. Terima kasih kepada pemirsa. Lengkap ya, alhamdulillah. Ini benar, kita menyesuaikan dengan kebutuhan siswa kita dilihat dari beberapa aspek. Nah, seperti itu. Ya, pembelajaran berdiferensiasi kalau secara dari ahlinya mengatakan adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan setiap murid. Jadi apa? Selanjutnya kita akan menonton sebuah video. Telah memutuskan untuk mengadopsi kurikulum kegiatan yang terdiri dari berlari, memanjat, berenang, dan terbang. Agar lebih mudah pengelolaan kurikulumnya, maka semua hewan wajib mengambil dan mengikuti semua mata pelajaran. Pada akhir tahun, seekor ular yang kebetulan bisa berenang sedikit, berlari sedikit, memanjat, dan terjanji pada rumput memutuskan tidak bersekolah karena tidak ada kurikulum menggali. Akan tuliskan tanggapan Bapak Ibu setelah menonton video sekolah hewan tadi. Menurut pendapat saya, pembelajaran tidak akan menghasilkan hasil yang maksimal jika guru menyamaratakan pendekatan atau metode terhadap seluruh siswa dengan tidak memperhatikan kemampuan atau minat dan bakat dari masing-masing peserta didik. Terima kasih atas ya. Benar sekali ya. Jadi kalau dari sekolah hewan tadi kita lihat bagaimana tadi kurikulumnya bagaimana Bapak Ibu? Menyamaratakan ya. Mereka harus mampu ada banyak kompetensi yang harus dikuasai dan itu harus dikuasai oleh seluruh warga hutan gitu ya. Jadi karena dia paksakan malah bakat alami yang dimilikinya malah hilang. Bahkan untuk si bebek tidak bisa lagi dia berenang, padahal dia ahli berenang. Tapi karena dia coba untuk kompetensi yang harus mampu berlari, ternyata tidak bisa. Begitu juga dengan binatang-binatang yang lain. Nah ini kalau kita analogikan dengan pembelajaran kita, ada yang bisa berpendapat? Atau pembelajaran itu disamakan saja untuk semua murid, sehingga ada anak yang nilainya bagus, ada yang nilainya yang buruk. Nah, seperti itu. Ya, membuat anak jadi inspirasi. Ya, dan kita juga kesal dengan mereka tidak berhasil. Terima kasih aku tahu pada Misil, Ibu. Terima kasih Bu Sil. Jadi benar sekali yang juara siapa tadi? Si ular kan yang juara, yang mampu bisa sedikit, berenang bisa sedikit, berlari bisa sedikit. Nah jadi pada saat sudah sampai KKM, seperti itulah hasil yang kita peroleh di kelas kita. Yang juara itu mungkin hanya mampu rata-rata, tapi tidak ada yang betul-betul menonjol di bidangnya masing-masing. Padahal kita berharap dengan adanya pendidikan kita ini, bakat asli alamiah yang ada di masing-masing siswa kita itu bisa ter-lock up, bisa menjadi lebih unggul, itu harapannya. Nah, dengan pembelajaran berdiferensiasi ini diharapkan bakat-bakat alam yang ada di siswa kita masing-masing itu makin tergali pada saat mereka belajar bersama kita. Itu harapannya.
Ya Bapak Ibu ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengisi link Jamboardnya. Upload untuk kita bersama. Kayak ini jadi salah satu aplikasi yang bisa Bapak Ibu gunakan juga dalam pembelajaran nanti di kelas. Silakan Bapak Ibu amati gambar yang ada di depan Bapak Ibu saat ini. Ada yang bisa berpendapat dari gambar yang dilihat? Kalau dari gambar yang saya lihat, gambar yang pertama itu dari segi fisik yang lebih tinggi yang dapat melihat, sedangkan yang badannya yang paling kecil itu tidak dapat melihat sama sekali apa yang terjadi di balik pagar. Lalu di posisi gambar kedua, di sini kita bisa melihat kita memberikan sesuatu sesuai dengan kebutuhan. Bagaimana kita sama-sama bisa mengikuti kegiatan di balik pagar tersebut. Jadi kesimpulannya, berikanlah sesuatu terutama dalam pembelajaran kita sesuai dengan kebutuhan setiap individu. Seperti itu. Terima kasih. Ini tujuan pembelajaran. Jadi untuk pembelajaran berdiferensiasi seperti itu juga dasarnya harus ada tujuannya dulu. Sama pembelajaran seperti ada tujuan. Nah untuk pembelajaran yang kedua, yaitu gambar yang kedua, kita sudah menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Sofi Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi kebutuhan dari peserta didik itu secara garis besar ada 3 aspek. Kita bisa lihat dari 3: kesiapan belajar, minat, dan profil. Nah, di sini yang bisa ini proses dalam pembelajarannya, dalam pelaksanaannya, yang bisa didiferensiasikan ini adalah kontennya, prosesnya, dan produknya. Boleh kita gunakan ketiga-tiganya, boleh kita pilih salah satu. Silakan Bapak Ibu buatkan refleksinya di dalam link Menti. Ibu rasakan pada saat setelah kita belajar materi pembelajaran berdiferensiasi. Ini yang paling besar adalah paham. Nah, jadi harapannya karena Bapak Ibu sudah paham, proses pembelajaran setelah ini dimanfaatkan, digunakan, bedakan kelompok kita berdasarkan kebutuhan siswa-siswa kita. Biar senang, puas, motivasi, semangat, mari coba, gembira, jelas, mendalam, mudah dimengerti. Nah ya. Terima kasih Bapak Ibu atas apresiasinya. Kasih ampun untuk kita bersama. Dengan setelah Bapak Ibu menyampaikan refleksi pada pembelajaran kita hari ini, maka berakhirlah kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas apresiasinya. Mudah-mudahan selanjutnya Bapak Ibu bisa melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi ini pada pembelajaran di kelas Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septoria Hendril, guru matematika di SD. Setelah mendapatkan penjelasan dari Ibu Nancy tentang pembelajaran berdiferensiasi, maka pengetahuan saya tentang pembelajaran yang berpihak kepada kemampuan dan minat dan bakat siswa semakin jelas. Terima kasih. Banyak terima kasih kepada Bu Nancy yang telah menyampaikan materi atau memaparkan materi tentang pembelajaran yang berdiferensiasi. Pada kesempatan ini materi tersebut telah menambah pemahaman saya untuk dapat saya terapkan dalam mapel yang saya ampuh, sehingga kebutuhan-kebutuhan peserta didik bisa saya ketahui untuk tercapainya tujuan dalam pembelajaran tersebut. Semoga dengan materi ini juga memberikan support, memberikan motivasi kepada guru-guru khususnya di SMA Xaverius agar lebih meningkatkan lagi tujuan-tujuan pembelajaran atau rencana-rencana pembelajaran di setiap mapel yang mereka ampuh. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Nancy, sukses selalu. Saya terhadap kegiatan bersama Ibu Nancy tadi sangat memuaskan, sangat menarik, di mana kita lebih tahu dan paham apa itu pembelajaran berdiferensiasi.